lagu kedua ini adalah sebuah lagu tentang, oh ya, ini diciptain sama Kaleb. Boleh tepuk tangan untuk Kaleb untuk kemuliaan Tuhan pastinya ya. Ini tentang apa sih, Leb? Judulnya, Leb? Judulnya dan tentang apa? Wow, ditembak di tempat. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaleb. Saya sambil main keyboard, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, sebenarnya lagu ini saya tulis berdasarkan inspirasi dari salah satu Mazmur Daud. Waktu dia berseru kepada Tuhan dan waktu dia bilang bahwa Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah gunung batuku. So, memang waktu itu kondisi lagi nggak baik-baik aja dan segala hal yang nggak enak lah terjadi gitu dalam kehidupan saya pada masa itu. Tapi waktu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Waktu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Waktu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. So, makanya saya terinspirasi dari salah satu Mazmur Daud untuk menuliskan Cry Out. Kalau nggak salah Mazmurnya yang berkata bahwa Tuhan adalah perlindunganku. Aku berseru kepada Tuhan dan Engkau menjawab. Aku berseru kepada Tuhan bahwa Engkau adalah perlindunganku, Engkau adalah gunung batuku dan Engkau adalah kota bentengku. So, ya, itu semua. Thank you, Kaleb. Ini dia, Cry Out. Boleh tepuk tangan, Tuhan? When darkness surrounds me
sebab karena salib-Mu Tuhan, kami masih bisa ada di sini. Karena salib-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Yesus tahu segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan,
kasih untuk salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you for yours, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, give amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the
the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Sekali lagi nyanyi untuk Tuhan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Savior of us all. Crowned now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. 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 Hallelujah. Mari teduhkan hati kita. Dia anak yang telah disembelih bagi kita. Dia mati untuk kita. Namun pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan berkata, jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita. Tetapi karena dia bangkit, maka ada harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapa, mari berfirman Tuhan. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang paling subur, yang siap ditabur oleh benih firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih pada tim Presiden Musik telah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Saya percaya hari ini adalah hari penuh sukacita bagi karena Yesus yang mati telah bangkit dari antara orang mati. Maut tidak dapat mencengkram dia. Maut telah dikalahkan. Nah, saudara, mungkin tadi belum sempat untuk saling mengucapkan selamat Paskah. Lihat kiri kanannya, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah semua. Ada 3 hal yang hari ini kita renungkan bersama-sama. Apa arti atau apa makna atau apa kaitannya dengan kehidupan kita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3.
1 Petrus pasal 1 ayat ketiga. Kebangkitannya memberikan pengharapan bagi kita. 1 Petrus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, para pemimpin dunia mati, tidak bangkit lagi. Saudara bisa sebutkan semua agama di dunia, para pemimpinnya mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus, dia benar-benar mati. Kalau saudara ke Israel, Yerusalem, di dekat Bukit Tengkorak, dikatakan Bukit Tengkorak karena memang kalau kita lihat dari jauh, itu seperti tengkorak. Seperti tengkorak, mungkin saudara pernah lihat gambarnya tengkorak. Nah seperti itulah. Nah di dekat Bukit Tengkorak itu ada makam atau kuburan Tuhan Yesus. Nah kuburan Tuhan Yesus itu nggak seperti di San Diego. San Diego itu nggak ada. Jadi lain, orang Israel kuburannya itu seperti saudara ada di gua, seperti gua gitu. Kemudian ada kita masuk di situ, di gua situ, itu ada tempat untuk Yesus berbaring, dibaringkan jenazahnya waktu itu. Dan kalau saudara ke sana, kuburnya udah kosong, sudah tidak ada lagi, dan batunya udah nggak ada. Jadi kalau kita lihat itu, kita bisa lihat bahwa kubur itu benar-benar kosong. Siapa yang mau ke Israel? Nanti kita retret ke sana ya. Sesuatu yang luar biasa. Yesus bangkit. Karena itulah, karena dia bangkit, karena dia hidup, kita memiliki pengharapan. Kalau kita mengharapkan ke orang mati, apa bisa diharapkan, saudara? Untuk pemimpin yang sudah mati. Tetapi kita berharap kepada Yesus yang hidup. Yang percaya katakan amin. Kita menyembah kepada Allah yang hidup. Karena itu sudah ketika kita menaikkan pujian tadi, ketika kita menyembah, percayalah engkau sedang menyembah Allah yang hidup. Percayalah dia ada di tempat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita mungkin ada orang yang diberikan penglihatan, ada para malaikat yang juga bernyanyi bersama dengan kita. Ada malaikat yang bersorak-sorai dengan kita. Karena di mana nama Allah dimuliakan, di situ Roh Allah bekerja. Nah, saudara, kita memiliki pengharapan karena Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, dia Allah yang hidup. Mungkin saat ini, saudara, kita sedang menghadapi kondisi yang tidak baik. Mungkin ya, tidak baik-baik saja. Kalau Yosafat diserang oleh 3 raja, kalau kita mungkin diserang oleh 3 kenaikan harga. Saudara, minyak goreng naik, gas naik, BBM naik, dan dengar-dengar nih, LPG yang 3 kilo, gas yang 3 kilo mau naik juga. Kemudian Pertalite mau naik juga. Itu Pertalite itu padahal hajat hidup orang banyak ya, mau naik juga. Mungkin itu intimidasi, saudara. Intimidasi di mana orang merasa gentar. Semua pada naik, salary not up. Salary nggak naik. Semua serba naik. Mungkin kita gentar. Tetapi percayalah, saudara, bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Elia pada waktu habis membantai para nabi palsu, nabi Baal, kemudian dia harus melarikan diri ke tepi sungai Kerit. Allah tidak akan membiarkan, firman Tuhan berkata, Allah tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Gak ada, saudara. Dikatakan sampai memutih rambutku, aku tahu bahwa Tuhan menggendong aku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar goyah selama-lamanya. Selalu ada harapan di dalam Tuhan.
Karena itu apapun kondisimu, apapun yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa kita menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Saudara, ada orang ketika datang kepada seseorang, orang ini baik, aduh sebetulnya gua mau tolong kamu, saya mau tolong kamu, tapi nggak mampu, nggak bisa, keuangan mencukupi untuk menolong. Jadi saudara, ada orang yang mau menolong, dia rela menolong, tapi nggak mampu, nggak berkuasa. Tapi ada juga saudara, orang yang sebetulnya mampu. Ya, kita pikir kalau kita datang nih, orang ini pasti ditolong nih, karena dia mampu, dia punya. Kita datang, kita tolong, orang itu bilang, aduh maaf ya, belum saatnya, Anda belum beruntung. Nggak ada pertolongan apa-apa. Jadi ada orang yang mampu tapi tidak mau. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Nah, saudara, seringkali ketika menghadapi situasi seperti ini, ada banyak orang yang hilang harapan. Ada orang yang banyak kemudian menjadi hopeless, menjadi tidak berdaya. Teman saya cerita sama saya, berisi keluarganya, oh, istri saya udah mulai begini Pak, udah mulai kayaknya nggak ada harapan, karena memang dia bukan Tuhan. Saya dalam hati saya, aduh, untung saya punya Tuhan ya. Dikala tidak ada sepertinya pengharapan lagi dari dunia ini, tetapi aku punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Suatu kali ada orang yang sakit kusta, dia datang kepada Yesus, dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Karena si orang yang sakit kusta ini, dia sering dengar bahwa Yesus itu sangat baik hati. Yesus itu sering menyembuhkan orang. Dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Lazarus dia pernah lihat bagaimana Lazarus dibangkitkan. Dia yakin bahwa Yesus itu berkuasa. Tapi persoalannya, mau nggak dia tolong saya? Kata si orang kusta ini. Makanya dia datang kepada Tuhan. Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Artinya dia percaya bahwa Yesus pasti mampu menolong. Tapi persoalannya mau apa enggak? Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong saudara? Firman Tuhan berkata, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Nggak ada yang sukar. Bahkan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan dahsyat, Tuhan berkuasa. Aku mau, jadilah engkau tahir. Maka seketika itu juga, tahirlah orang kusta itu. Saudara, saya belum pernah lihat di Alkitab, sudah puluhan tahun baca Alkitab, belum pernah saya membaca ada orang datang kepada Yesus, kemudian Tuhan Yesus tolak dan gak sembuhin. Gak ada, saudara. Saudara boleh baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika orang datang pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan sembuhkan. Yang baca katakan amin. Jadi saudara, sekarang kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan kita, yang kedua, dia mampu menyembuhkan kita, kenapa kita nggak mau datang sama Tuhan? Apa persoalanmu? Apa pergumulanmu? Apa yang sedang kau hadapi saat ini? Apa ketakutan yang sedang kita hadapi? Apa intimidasi yang sedang mengintimidasi kita? Kalau kita tahu bahwa Allah itu mau dan mampu, seharusnya itu menimbulkan pengharapan bagi kita. Oh, aku punya beban, aku punya masalah, tetapi aku tahu Tuhan yang aku sembah itu, yang tadi kita nyanyi, yang tadi kita bersorak-sorai itu Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itu Tuhan yang mau dan mampu untuk membela kita. Kenapa kita nggak mau datang sama Tuhan? Mungkin ada yang berkata, Pak, saya itu udah datang, udah lama sekali, doa terus, belum ada kenyataan.
Katanya hujan akhir. Mendung aja belum, Pak. Gimana ada hujan akhir? Kayaknya Tuhan gak dengar saya. Mungkin Tuhan mau untuk menolong orang, tapi mungkin gak pada saya. Bukankah pertanyaan itu sering timbul dalam diri kita? Kenapa ya Tuhan belum jawab doa saya? Kenapa yang saya gumulkan, yang saya minta pada Tuhan, ini sungguh-sungguh loh, saya minta bukan untuk minta punya istri lagi. Saya bukan minta punya suami lagi, tapi saya sungguh-sungguh minta sama Tuhan suatu yang benar-benar saya butuhkan, tapi kok belum dijawab sama Tuhan ya? Tuhan berkata, tetaplah berharap. Tuhan memberikan perumpamaan, saudara. Ketika ada seorang janda, suatu janda top, datang ke tempat hakim yang lalim. Janda top ini janda yang tua, ompong, dan peot, saudara. Janda top ya. Dia datang, ketok-ketok pintu hakim. Hakimnya ini bukan hakim yang baik hati, bukan hakim yang lalim. Kalau judge bau lain ya. Ini hakim yang lalim. Ketuk-ketuk. Dia punya perkara. Tapi dia ketuk-ketuk, hakim gak pernah bukain pintunya. Dia balik lagi, ketuk-ketuk lagi, gak bukain juga. Terus-menerus diketuk-ketuk. Si hakim yang lalim ini lama-lama bohwat. Itu bahasa Jerman kalau bohwat. Tanya Pak Ali ya. Dia bohwat juga. Kok ini janda ini kok ganggu aku terus ya? Dia pada lalim tuh, jahat. Udah deh, rese nih janda nih. Daripada nyusahin saya, udah saya bukain pintu aja deh. Saya bela aja. Bukain pintu, janda mau ngapain? Dia cerita masalahnya. Dan hakim itu memenangkan janda ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, coba kau perhatikan, hakim yang lalim aja, yang gak takut Tuhan, hakim yang jahat, lalim itu jahat, bukannya alim, lalim. Ini jahat. Ketika dia terus-menerus pintu rumahnya diketuk, dibukain juga tuh. Apalagi Bapakmu yang di sorga, dia tuh bukan yang jahat. Bapak tuh Bapak yang baik. Bapak yang mampu dan mau menolong kamu. Masakan kalau kamu berdoa datang kepadanya terus-menerus, masakan surga nggak membuka pintunya? Karena itu jangan lelah untuk berdoa, saudara. Jangan putus harapanmu. Jangan hilang harapanmu ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan. Ada saatnya ketika kita merasa kok Tuhan gak jawab doa saya. Mungkin ada rencana Tuhan di balik semuanya itu yang kita gak mengerti kenapa. Baru setelah kejadian, oh gitu ya. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang. Nah, hal itu pekerjaannya setelahnya kan. Kita tahu sekarang. Kok dia ngomongnya kita tahu sekarang? Kok nggak tahu dari dulu? Enggak. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi artinya, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang nih, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika doa kita belum dijawab, itu Allah turut bekerja di situ. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kesaksian tuh, seorang mau mulai usahanya startup. Dia dari membuat sebuah dari tanah liat untuk hotel-hotel. Ini anak Tuhan. Dia doa sama Tuhan. Tuhan, berikan yang terbaik untuk aku mulai usaha. Kemudian dia buka usahanya. Dia rencana buka di Bali. Di Bali banyak hotel internasional. Begitu nanti masuk ke sana, banyak yang pesan, itu udah go internasional dia. Tapi kemudian setelah
semuanya serba beres, semua cuma siap, datang ke notaris. Itu mau tanda tangan loh. Udah tentukan harinya. Notaris Dwi ada di sini ya. Notaris Bali, saudara. Udah di sana, saudara. Ternyata, saudara, setelah disiapkan notaris, ini dari pihak joinannya, karena dia akan join, ini gak beres-beres surat-suratnya. Ada aja alasan, akhirnya notaris gak bisa berbuat apa-apa. Dan si notaris bilang, kita cancel dulu Pak. Ini karena surat-surat belum beres untuk perjanjian. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Ketika itu di cancel tidak lama kemudian terjadi pandemi, di mana hotel-hotel di Bali itu sekarat. Wah, dia bilang, untung kita tahu sekarang, ini Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja. Coba kalau udah taken contract, sewa tempat di Bali, berapa kerugian? Tapi dia bukan di Jakarta, dia bukan di Jakarta. Dan ketika pandemi berlangsung, tetap eksis. Bahkan banyak dipesan oleh hotel-hotel di luar negeri. So terkadang kita marah-marah sama Tuhan ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ngambek sama Tuhan. Kok Tuhan gak jawab sih? Orang sana saya dengar kesaksian bagaimana mereka dijawab dan dijawab. Kenapa aku enggak? Kata Tuhan, teruslah bersabar. Tekunlah berdoa. Tidak pernah cucu saya minta roti, dikasih batu sama saya. Tidak pernah cucu saya minta ikan, dikasih ular sama saya. Bapaknya bisa marah nih kalau dikasih seperti itu. Dia bapak yang baik, Jadi percayalah, kalau sampai dengan saat ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, percayalah, masih ada harapan buat kita. Kasih tahu kiri kanannya, ada harapan buat kamu. Kasih tahu. Ada harapan. Oh, ada harapan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi persoalannya, saudara, kita sampai jam 3 ya. Saya pernah melontarkan suatu pertanyaan. Nah ini waktu itu di Zoom ya, atau di mana, di PD. Saya melontarkan pertanyaan juga. Kayaknya pernah dijawab, pernah di Zoom ya, untuk kita bikin Zoom ya. Nah kan banyak yang nggak ikut Zoom. Jadi saya mau lemparkan pertanyaan. Menurut saudara, kalau kita nggak berserah sama Tuhan, kalau kita nggak percaya dan berserah sama Tuhan, kalau percaya saya yakin saudara percaya, semua orang percaya. Kalau kita nggak berserah sama Tuhan, kira-kira Tuhan tolong nggak? Siapa yang jawab? Sekali lagi ya, saya ulangi pertanyaannya. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, tadi kan saya katakan Tuhan itu dahsyat, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha kasih, Dia mampu dan mau menolong kita. Amin, saudara. Persoalannya sekarang, seandainya nih ada orang yang nggak mau berserah pada Tuhan, kira-kira Tuhan tetap tolong nggak? Siapa yang bilang Tuhan tetap tolong walaupun kita nggak berserah sama Tuhan? Angkat tangannya. Tuhan tetap tolong ya, walaupun kita nggak berserah. Ibu ngangguk-ngangguk. Mewakili Bapak. Tetap tolong ya, walaupun kita nggak berserah. Apalagi berserah. Enggak, ini pertanyaannya, kalau kita berserah, kalau kita nggak berserah, Tuhan tetap tolong nggak? Tetap tolong. Kau ajin nih. Gua ajin. Kalau kita nggak berserah sama Tuhan, Tuhan tetap tolong nggak? Tetap tolong. Siapa yang nggak setuju dengan mereka? Siapa yang Tuhan nggak tolong kalau kita nggak berserah? Ada, saudara? Siapa yang terserah Pak Pendeta?
Mungkin ini mengejutkan saudara ya. Jawaban tidak. Tuh. Kan Tuhan Maha Kasih. Nah, saya kasih perumpamaan gini, saudara. Waktu di rumah Febrian saya kasih perumpamaan. Saudara tahu Hotman Paris Hutap ya? Yang punya klub Living tuh. Pengacara ya. Dia luar biasa. Suatu kali ada seorang datang kepada dia di Kopi Joni. Suka nongkrong di situ dia. Ada orang yang nggak mampu. Terus dia minta tolong sama Hotman Paris. Hotman Paris, saya dijolimi nih. Saya ditipu. Perkaranya dibeberkan. Saya nggak salah. Saya percaya bahwa Bapak adalah pengacara yang nomor 1 di Indonesia. Apalagi saya nggak salah. Saya percaya kalau Bapak tangani perkara ini pasti menang. Pasti, saya percaya. Orang belum masuk sidang aja lihat cincin Bapak udah teler duluan. Cincin banyak. Terus kata Hotman Paris gini, "You percaya sama saya?" "Ya saya percaya." "Benar percaya?" "Oke." Soalnya kalau saudara kenal ke pengacara, itu biasanya kita disodorin surat kuasa. Berurusan dengan pengacara, kita disodorin surat kuasa. "Oke Pak, saya minta surat kuasanya ya." Betul ya Budi ya? "Saya minta surat kuasanya supaya saya bisa bertindak mewakili Bapak. Saya minta surat kuasanya, tolong ditekan Pak." Ada 2 biasanya. Yang satu mewakili dulu sebagai penasihat hukum. Yang kedua, kalau masih bandel, kita bawa ke pengadilan. Seorang ini bilang, "Saya nggak mau tekan Pak, tapi saya cuma percaya aja ke Bapak. Saya percaya kok Bapak mampu." Hotman Paris bilang, "Iya, tapi kamu harus naikkan itu, menyerahkan surat kuasamu untuk aku bisa mewakili." Pertanyaannya sekarang, kalau si orang itu tetap nggak mau teken, kita tanya ahli hukum dah ke Budi ini. Kalau orang itu tetap nggak mau teken surat kuasanya, nggak mau menyerahkan kepercayaannya dia untuk diurus oleh Hotman Paris, kira-kira Hotman Paris bisa berperkara nggak Bu? Naiknya kenceng Bu? Tidak. Tidak, saudara. Firman Tuhan itu pasti nggak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, "Percayalah kepada Tuhan dan berserahlah kepadanya, maka Ia akan bertindak." Ada 2 hal, percaya dan berserah. Ketika kita cuma percaya kepada Tuhan, tetapi kita nggak pernah menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Dia tidak bisa bertindak. Mana surat kuasa kita? Mana bukti kita bahwa kita menyerahkan pada Tuhan? Kita harus surrender sama Tuhan. Kita harus menyerahkan diri pada Tuhan. "Tuhan, ini loh perkara saya. Aku nggak sanggup Tuhan." Seperti Yosafat, "Tuhan, aku nggak tahu harus berbuat apa lagi. Aku nggak sanggup. Itu musuh tiga raja. Kami cuma segini. Nggak sanggup aku Tuhan. Nggak tahu harus berbuat apa lagi." Surrender seperti ini saudara yang diperlukan oleh Tuhan. Kita nggak cuma bilang aku percaya, tapi nggak mau menyerahkan pada Tuhan. Nggak bisa. Ini kebanyakan orang Kristen, orang percaya yang miss di sini, nggak mau menyerahkan. Ada berapa banyak ketika kita berdoa dengan dahsyat luar biasa, barang cilipah doanya. Kemudian setelah keluar dari ruang doa, setelah pulang, kita mikirin lagi. Kalau engkau percaya, kalau orang udah tanda tangan, menyerahkan dirinya pada Hotman Paris, dia nggak perlu mikirin lagi, kira-kira gimana masalah saya, nanti gimana di pengadilan, nanti gimana ya di kantor polisi, nanti gimana, nggak usah. Ketika engkau menyerahkan itu pada pengacaramu, maka pengacara itu akan bertindak mewakili engkau di pengadilan, di kantor polisi. Hari ini, saudara, serahkanlah masalahmu
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak bagimu. Jangan percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Saudara, kebangkitan Yesus adalah pembuktian bahwa semua nubuatan tentang Yesus akan digenapi. Saat malam saya googling, saya lihat di Google, saya tanya sama Mbak Google, berapa jumlah nubuatan Yesus di Perjanjian Lama? Coba deh, tekan sekarang ya. Nanti kalau udah pulang ke rumah, saya coba tanya sama si Mbak Google, berapa nubuatan Yesus di dalam Perjanjian Lama? Ada banyak macam-macam, saudara. Tapi ada satu yang mengejutkan saya. Ini orang Malaysia yang buat. Ini nubuatan tentang Yesus, saudara. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sampai kitab Malaki, karena Perjanjian Lama. Terakhir di Malaki. Ini panjang. Ini ada 365, saudara. Dahsyat. Nubuatan tentang Yesus itu di Perjanjian Lama. Yesus dipukuli, Yesus disiksa, itu bukan kebetulan seperti adik Armando. Tapi Yesus digebuki, dipukuli, dihina, diecek, ditelanjangi. Itu sudah ditulis ratusan tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Dahsyat firman Tuhan ini. Semuanya satu persatu, saudara, digenapi. Nanti pulang saudara lihat nubuatan apa. Tapi saya ingin memberitahu saudara, sejak lahir itu sudah dinubuatkan Yesus lahir di mana. Mengandungnya juga sudah dinubuatkan, nanti akan ada perawan yang mengandung, bukan dari benih laki-laki tapi dari Roh Kudus. Ketika dia kemudian melayani, ketika dia harus mati di atas kayu salib, bahkan kemudian ketika dia bangkit dari antara orang mati, semua sudah dinubuatkan, semua sudah ditulis akan terjadi nanti seperti itu. Dan saya mau kasih tahu saudara, ada satu yang belum digenapi, yaitu Tuhan Yesus akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Wow saudara, kalau ada 10, 9 sudah digenapi, yang satu lagi pasti digenapi kan? Pasti saudara. Katakan pasti. Pasti digenapi saudara. Kita lihat ayatnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni, saya perhatikan, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, kebangkitan Yesus yang hari ini kita rayakan, itu bukan kebetulan. Sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan ada satu yang belum digenapi. Apa itu? Yaitu rapture, pengangkatan orang-orang percaya. Nanti akan terjadi johar macet. Johar di Kerawang gitu. Kenapa? Ada banyak para pengemudi angkot yang anak-anak Tuhan. Tiba-tiba diangkat, saudara. Bukan diangkut ya. Angkut sama polisi bukan. Diangkat. Ketika orang naik pesawat, pesawatnya pilotnya anak Tuhan. So bisa bayangin gak? Akan terjadi crash di mana-mana. Tiba-tiba pesawat menukik. Yang mau pergi ke luar negeri jangan takut ya.
terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Pada harinya nanti, ketika Tuhan mengangkat orang-orang percaya. Nah, Rasul Paulus memberikan suatu rahasia kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ini rahasia yang Rasul Paulus bukakan kepada kita. Dia menulis pada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasianya. Kita tidak akan mati semuanya. Ada yang mati, tetapi nggak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Wow, luar biasa. Jadi nanti ketika ada bunyi nafiri, saya pernah dengarkan waktu lalu ada di angkasa, ada di langit-langit ada bunyi trompet. Pernah baca beritanya? Itu malaikat lagi latihan, kan? Enggak ya? Malaikat lagi latihan, ini kira-kira orang dengernya. Nanti, saudara, begitu malaikat meniup sangkakala itu, semua orang kedengeran. Di Jakarta, di Bali, di mana, di Bandung, di mana, termasuk di Kerawang, di Bojong. Dengar bunyi nafiri itu. Nah, mereka yang telah mati di dalam Tuhan akan terlebih dahulu bangkit menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Baru kita, katanya, kita yang masih hidup, kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Karena darah dan daging tidak dapat bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi harus diubahkan dulu. Diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kita diubahkan dalam sekejap. Dalam satu blink, satu kejapan mata, saudara. Kita berubah. Itu encok, saudara. Sakit, segala macam ya, yang tua-tua. Itu udah gak ada lagi. Karena kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dalam tubuh kemuliaan itu gak ada sakit penyakit. Dalam tubuh kemuliaan kita semua sehat. Tubuh kemuliaan. Katanya itu seperti tubuh Tuhan Yesus. Kira-kira Yesus meninggal waktu dia mati di usia 33 ya? 33, kira-kira seperti itu. Bayangkan Pak Ali jadi ganteng lagi. Oh iya, sekarang masih ganteng. Pelecehannya. Saudara yang top, yang tua umpung peot, jadi muda lagi. Para wanita gak usah ditarik-tarik, muda lagi, saudara. Dan kita gak usah pakai alat yang namanya untuk metaverse itu. Hanya dalam sekejap, ketika kita mau di Israel, kita udah ada di Israel. Tuhan Yesus ketika murid berkumpul, Tuhan Yesus bisa menembus tembok kayak David Copperfield. Kalau David Copperfield kan tangan dulu, terus langsung masuk. Lagi ngapain kau? Oh, muridnya pada takut. Siapa kok bisa masuk? Kata Yesus, ini aku. Saudara, satu yang belum terjadi. Pak, kalau gitu kita ngapain Pak cari duit? Ngapain kerja? Ngapain bisnis? Baru saya mau bisnis, Pak. Terus Tuhan mau datang. Maksudnya, saudara, ketika kita berbisnislah dengan baik. Tetapi ingatlah, suatu saat kelak, apa yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Tidak ada satupun yang dapat kita bawa ketika kita diangkat oleh Tuhan. Apa yang kita kerja keras, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita kejar uang. Tapi akan ada saatnya ketika bunyi sangkakala dibunyikan, apa yang kita cari, kita simpan selama ini, itu semua kita tinggalkan.
Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Terus, oh, saudara, kalau emas batangan kita simpan di safety box. Mutiara, berlian, mungkin kita simpan kecil tapi berharga. Di sana emas jadikan lantai, saudara. Dinding dari mutiara. Semua Tuhan sediakan bagi kita. Tapi bukan berarti itu membuat kita malas. Istri saya pernah komplain sama saya dulu juga. Saya bilang, Tuhan akan datang segera. Jadi KTP gak usah diperpanjang, saya bilang. Ekstrim saya waktu itu. Gak usah diperpanjang. Tuhan mau datang ngapain? Urus KTP. Oh, ini. Waktu itu saya tinggal di Jakarta. Ternyata Tuhan belum datang. Apa kata firman Tuhan, saudara? Ketika Tuhan belum datang juga. Karena Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada semua banyak orang untuk percaya dan untuk bertobat. Neraka disediakan, itu bukan untuk orang, bukan untuk manusia. Neraka itu disiapkan untuk iblis yang memberontak. Tetapi iblis nggak mau tinggal sendirian. Dia ngajak teman-temannya. Dia ngajak orang-orang yang mau dipengaruhi olehnya untuk bersama-sama tinggal di neraka. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Nubuatan demi nubuatan digenapi. Di depan mata kita ada satu nubuatan lagi, di mana Tuhan akan datang menjemput orang-orang percaya. Persiapkan dirimu. Boleh cari uang, harus. Bahkan dikatakan orang yang malas nggak usah makan. Orang harus kerja. Tetapi selain itu, ingatlah akan Tuhan. Karena berapapun kekayaanmu, itu kita nggak bisa bawa. Satu yang kita bisa bawa cuma iman percaya kita kepada Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang ketiga, yang terakhir, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita? Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus memberikan kita suatu hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Atau tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pertanyaannya, seperti apa hidup yang baru itu? Saudara, ketika kita dibaptis, saya belum dibaptis nih, saya udah pernah. Ada yang belum dibaptis? Saudara, angkat tangan yang belum dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Ya, Felis belum dibaptis ya. Siapa lagi yang belum dibaptis? Belum dibaptis ya, Angel belum dibaptis. Kamu belum dibaptis ya. Anak-anak kita banyak yang belum dibaptis, kamu belum dibaptis juga. Baptis, saudara. Karena perintah Tuhan, baptisan adalah perintah Tuhan. Barang siapa percaya dan dibaptis. Bukan barang siapa percaya dan kalau mau dibaptis. Enggak, saudara. Dan dibaptis. Harus dibaptis. Sebagai tanda orang percaya. Nah, kalau dibaptis itu, saudara, dibaptis itu orang itu ditenggelamkan di kolam renang. Ya air lah gitu ya. Ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu artinya dikuburkan. Bersama dengan kematian, ini simbol, saudara. Ketika dia ditenggelamkan, itu artinya manusia lama, ini manusia lama, dikuburkan di dalam kematian.
Kemudian ketika dia bangkit dari air itu, artinya dia hidup yang baru. Hidup yang baru itu artinya, saudara, hidup yang tidak lagi sama seperti hidup yang lama. Hidup yang lama itu sudah mati. Jadi saya seringkali kasih perumpamaan tukang sate. Siapa yang doyan sate? Pak Andi doyan sate. Nah saudara, ada orang mati, diusung saudara, pakai tandu, melewati sebuah pasar. Kebetulan di pasar itu orang lagi ada tukang sate yang lagi geber-geber satenya itu. Sate Marangi lagi. Wah, ini lapar saya nih. Digeber-geber gitu, itu asapnya itu luar biasa kan, wanginya kan. Enak itu sate. Untung di sini nggak ada yang buat saya. Nah, jadi si orang yang mati ini kebetulan orang yang hobinya sate. Begitu dia lewat, tandu gitu, ketika tukang sate semakin bersemangat, asapnya kemana-mana, kira-kira nih, si orang yang mati yang hobi sate itu kira-kira bangun lagi dan beli sate nggak? Ya enggak lah. Ketika dia mau satenya dikasih di depan hidungnya pun, dia tetap nggak bergerak. Karena apa? Mati. Tapi kalau dia begitu lihat tukang sate, kemudian dia bangkit lagi, itu namanya pura-pura mati. Banyak orang Kristen yang pura-pura mati. Nggak di sini, di sana sini. Kenapa, saudara? Seharusnya, makanya Roma pasal Roma pasal 6 ayat 11. Roma pasal 6 ayat 11. Saya tutup dengan ayat ini. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apa artinya, saudara? Hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita sudah mati bagi dosa belum? Soal baca ayatnya pula, hati-hati ya. Soal banyak jebakan Batman. Kita sudah mati bagi dosa belum, saudara? Menurut ayat ini, siapa yang bilang sudah? Siapa yang bilang belum? Siapa yang bilang terserah Pak Pendeta? Saudara perhatikan ayatnya ya. Ini kalau Budi satu ayat pasti diperhatikan. Notaris. So perhatikannya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dosa masih ada nggak di tubuh kita? Masih, saudara. Masih. Tapi yang ada, yang betul apa, Pak? Yang betul apa ayatnya? Memandangnya. Artinya apa memandang itu? Paradigma kita harus melihat bahwa saya ini udah mati. Jadi kalau ada tukang sate lewat, saya udah mati loh. Jadi saya nggak bisa makan lagi. Kenapa? Saya harus memandang bahwa saya sudah mati bagi dosa. Jadi kalau ada orang disodori dosa, kalian masih dicek, berarti pura-pura mati, saudara. Yang setuju katakan amin. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Ada perubahan pola pikir bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Kristus. Itulah hidup yang baru. Kalau dikatakan Yesus telah bangkit dan memberikan kita hidup yang baru, tapi kelakuan kita masih hidup yang lama, perlu dipertanyakan, saudara. Jangan sampai nanti ketika Reca Persaudaraan tidak diangkat, orang ke gereja belum tentu dia percaya Yesus. Belum tentu, saudara. Percaya Yesus itu dapat dilihat dari cara hidupmu.
Maaf agak sedikit keras. Karena saya tidak ingin ada satu orang pun di tempat ini yang mengira dia percaya Yesus, tetapi hidupnya masih hidup yang lama dalam dosa, berkubang dalam dosa, terbelenggu dalam dosa, nggak bisa dilepaskan, dan nggak mau dilepaskan. Hati-hati. Yesus telah mati di atas kayu salib. Saya ingat waktu Jumat Agung, ada dua penjahat. Kasih karunia-Nya telah diberikan kepada kita semua. Yang satu tetap, walaupun ada di samping Yesus, jaraknya cuma berapa meter, tapi keselamatan tidak dia bisa terima. Tapi yang sebelah kanannya, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tulis berkata, saatnya juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, mari buktikan. Mari berubah dalam hidup kita. Jangan hidup yang lama lagi, tapi hiduplah dalam hidup yang baru. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Sekarang kita hidup. Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi siapa saudara? Yesus yang hidup dalamku. Siapa yang mau berubah hidupnya? Tentu kita semua mau. Karena apa? Yesus akan datang segera. Jangan sampai kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berilah dirimu dibaptis yang belum dibaptis, dan berubahlah. Serahkan hidup pada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang para pengurus. Mari kita bangkit berdiri. Tundukkan kepalamu. Hendapkan firman Tuhan di hati kita. Yesus telah mati dan bangkit. Kebangkitannya memberikan penghiburan, pengharapan bagi kita. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. biar singer saja menyanyi, kita tundukkan kepala. Saudara ikuti di dalam hatimu.
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kebetulan di hadapan Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, Tuhan ingin berbicara kepadamu secara pribadi. Jangan pernah lelah untuk berharap kepadaku, kata Tuhan. Jangan pernah lelah. Jangan pernah putus harapanmu. Walau engkau tidak melihat pintu-pintu yang sedang dibukakan, engkau hanya melihat pintu-pintu yang tertutup. Tetapi percayalah, aku membuat jalan di mana tidak ada jalan. Percaya pada Tuhan dan serahkan hidupmu, serahkan persoalanmu, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Mari dalam beberapa menit ini, yuk kita berdoa pada Tuhan. Mungkin selama ini kita cuma percaya pada Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Tapi saat ini kita mau datang pada Tuhan, menyerahkan persoalanmu pada Tuhan. Ayo kita sembah Tuhan. Serahkan. Semua orang punya pergumulan. Saya percaya, saya tahu. Semua kita punya pergumulan. Yuk serahkan pada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia Allah yang mau menolongmu dan Allah yang mampu untuk menolongmu. Kata Tuhan, tidak yang terlalu sukar bagiku. Serahkan. Serahkan pada Tuhan. Serahkan. Tuhan mampu dan mau. Dia mau dan mampu untuk menolongmu. Cuma masalahnya apakah kita mau menyerahkan pada Tuhan atau tidak. Ayo serahkan. Bawa pada Tuhan. Tuhan, ini aku. Dengan semua persoalan, dengan semua problem, dengan semua hal yang sedang mengintimidasi aku, Tuhan, aku serahkan. Percayalah. Percayalah pada Tuhan. Kalau hakim yang lalim saja mau memenangkan perkara janda itu, apalagi Dia Bapa yang di surga. Kalau tubuhnya saja, nyawanya saja rela diberikan bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau anaknya saja tidak disayangkan kepada kita, diberikan kepada kita, apa yang kita minta yang tidak akan diberikan oleh Tuhan. Angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu bersama saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan aku. Mungkin di tangan mereka ada persoalan, mungkin di tangan mereka Tuhan ada beban, di tangan mereka ada intimidasi. Sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, pada hari ini kami mendengar firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang mampu, Engkau adalah Allah yang mau untuk menolong kami. Engkau telah bangkit dari terbang kami. Tidak ada satu perkara yang sukar di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya yang
Korak apa sikala ya ralapa sakala angkat segala beban sikiara uralala urata sekira demikianlah hendaknya engkau memandang bahwa kamu telah mati bagi dosamu dan kamu hidup bagi Allah. Ada perubahan paradigma seseorang yang bertemu dengan Tuhan hari ini. Jadikan suatu komitmen yang baru bagi kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau telah mati dan bangkit pada hari ketiga, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Persiapkan kami Tuhan. Kami percaya ketika orang yang sudah lahir baru pasti akan diselamatkan. Tuhan tidak melihat perbuatan kita yang lama, tetapi Tuhan melihat ada hati-hati yang mau berubah, ada hati yang diubahkan oleh Tuhan dan mau diubahkan setiap hari. Jadikan momen ini suatu momen Paskah yang luar biasa dalam hidupmu, di mana kau mau kembali kepada Tuhan, kembali sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ini doa kami ya Tuhan. Kau telah menebus kami bukan dengan barang yang fana, tetapi Kau telah menebus kami dengan darah yang mahal. Kami tidak mau sia-siakan pengorbanan di atas kayu salib. Kami tidak mau menganggap enteng penderitaan-Mu di atas kayu salib, tetapi kami mau meletakkan hidup kami di mezbah-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan, kasih-Mu adalah kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang tidak bersyarat bagi kami, kasih yang menerima kami apa adanya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biar semua kami diberkati oleh firman-Mu, dan firman menjadi kekuatan bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Sis Ingrid. Terima kasih. Kaleb ya. Terima kasih saudara Ingrid dan Kaleb ini udah melayani anak-anak kita pada malam hari.
kemarin ya, dan hari ini dia bersama-sama dengan kita di tempat ini. Sekali lagi, thank you very much. Ya. Terima kasih. Baik saudara, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang bertugas waktu dan tempatnya. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Pertama sekali lagi terima kasih kepada semua imam muslim yang sudah melayani dan juga yang sudah menjadi worship leader kita pada siang hari ini, juga pemain keyboard dan semua imam musik, dan juga bagi semua jemaat yang terus setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mulai dari hari Jumat Agung kemarin hingga di Paskah ini, jemaat begitu antusias untuk beribadah. Selamat Paskah buat kita semua, amin. Dan yang kedua, saya sampaikan pengumuman untuk minggu ke depan. Untuk hari Rabu, kegiatan di hari Rabu, nanti saya akan memberikan pengumuman melalui grup, apakah kita akan online atau onsite. Pasti akan saya umumkan mungkin Senin atau Selasa. Dan berikutnya, Bapak Ibu pas masuk tadi kita sudah menerima amplop 3 warna hijau, kuning, dan putih. Dan warna hijau dan kuning adalah seperti biasa kita memberikan persembahan buat gereja kita. Dan yang kedua, warna putihnya seperti yang sudah disampaikan kemarin oleh koordinator diakonia, bahwa ada jemaat kita yang perlu kita bantu yang bernama Lydia. Mungkin sebagian besar sudah mengenal, tapi sekilas saya sampaikan bahwa Lydia adalah jemaat yang sudah lama bersama-sama, dan mereka juga anak seorang pendeta tadinya, dan mereka sekarang sudah menjadi yatim piatu, sudah lama ditinggal oleh kedua orang tua mereka. Dan dia sekarang ini sakit kanker payudara, sudah di kemo, sudah kedua dan mungkin akan ketiga kalinya, nanti saya nggak tahu waktunya. Dan dia semangat beribadah, dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Saya salut sih, dia tetap semangat, ketemu kita itu dia semangat, padahal dia sedang mengalami sakit yang mungkin berat, tapi dia tetap semangat. Dia ada di belakang, dia pakai topi karena udah mulai rontok rambutnya. Dan biarlah hati kita tergerak dengan belas kasihan untuk memberi seberapa yang ada pada kita. Dan saat ini saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan. Dan nanti selesai ibadah ini kita ada snack di bawah yang sudah dipersiapkan oleh yang menabur. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah menabur. Untuk Paskah ini kita ada snack sedikit untuk memberkati jemaat. Ada tambahan Pak? Kalau tidak ada, bagi semua Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan kami, baik untuk gereja ini, terlebih untuk saudari kami Lydia. Kami percaya bahwa gereja ini terus diberkati Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Lydia mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Dan setiap yang menabur tidak sia-sia Tuhan. Kami pasti menuai berlipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memberi persembahan kita.
saudara terkasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala kita, kita arahkan hati kita kepada Allah. Hari ini dunia mengetahui Tuhan, dan hari ini dunia mengakui bahwa Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau sungguh dahsyat bagi kami Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa yang Kau lakukan. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati Tuhan hari ini. Kami memperingati kebangkitan-Mu, dan dunia memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Di sinilah kami melihat bahwa Engkau adalah Allah sejati kami. Tidak ada Allah lain Tuhan selain Engkau, yang pada hari ini kami peringati kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami Tuhan. Dan pada hari ini Engkau tunjukkan keperkasaan-Mu, Engkau tunjukkan kehebatan-Mu bagi dunia, bahwa Engkau bangkit Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah harapan kami Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit, itulah yang menjadi pengharapan kami. Apa yang ada pada kami saat ini Tuhan, pergumulan kami, sakit penyakit kami, segala masalah kami Tuhan, hari ini kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau berserah karena Engkaulah harapan kami. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebangkitan-Mu dari antara orang mati untuk kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Pagi ini Kau taburkan firman-Mu bagi kami yang menguatkan kami Tuhan, yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk anak-Mu, Gembala kami Pak Sam Setiajaya, yang sudah Kau percayakan untuk menaburkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi, Kau terus Kau beri hikmat pewahyuan hari demi hari Tuhan, terus dapat mengembalakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berikan kesehatan yang baik, Kau berikan kesehatan yang sempurna, pekerjaan, rumah tangga, Engkau memberkatinya Tuhan. Bahkan anak, mantu, cucu, semua Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Terus pelihara Pak Sam dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan bagi kami. Bersyukur pula untuk Wakil Gembala kami Pak Andi, serta ibu, keluarganya, anak, cucu, mantu Tuhan. Engkau terus memberkati di dalam segala pelayanannya, di dalam segala bisnis pekerjaannya Tuhan. Engkau pula yang memberkati. Kami berdoa pula Tuhan untuk seluruh pelayan di tempat ini Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan, diakon-diakon, imam musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kau juga melihara hari demi hari. Kau terus berikan kesehatan, bahkan pelayanannya Tuhan, sempurnakan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk saudara kami Lydia Tuhan. Engkau tahu keberadaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan sedetik pun Tuhan anak-Mu kekasih ini Bapak. Kami percaya Tuhan, dia sungguh mempercayakan segala sesuatu, mempercayakan kehidupannya hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak, Lydia mengeluarkan tangan padamu dan Engkau menyambutnya Tuhan. Segala penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan, kami berserahkan di hadapan-Mu. Engkaulah yang akan mengangkatnya Tuhan. Segala biaya-biaya yang diperlukan Bapak, Engkau sudah cukupkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk Indonesia, kami bersyukur untuk kota Karawang. Engkau memberkati negara kami, Engkau memberkati tempat tinggal kami Tuhan. Seluruh pemimpin di negeri ini Tuhan, Engkau yang memberikan
kebijaksanaan Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka untuk memimpin negara ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kalau kami akan meninggalkan tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing, Tuhan, Engkau turut sertai kami sampai tibakan di tempat rumah kami dengan selamat. Biar tukang apapun kami penuh dengan sukacita membawa berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami pagi hari. Terima kasih Bapak yang baik. Namun Bapak, sebelum kami meninggalkan tempat ini, sekali lagi kami akan bersukacita untuk menerima berkat yang daripadamu melalui Bapak Gembala kami. Mari saudara angkat kedua tanganmu, angkat hati pada Tuhan, ulanglah, terimalah berkat damai, sejahtera dan sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati kita katakan amin.